Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Kuy Ngaji Ilmu Nahwu, yaitu kita akan membahas mengenai ismul alam, isim alam ya. Jadi langsung saja, apa sih yang disebut dengan isim alam? Isim alam yaitu al-ismu alladzi yu'ayyinu musammahu ta'yinan mutlaqan bila qayyidin au qarinatin. Yaitu isim yang penamaannya itu sudah ditentukan dengan penentuan yang secara mutlak tanpa adanya batas atau tanpa adanya korina. Ya, jadi suatu nama yang penamaannya tersebut sudah ditentukan secara mutlak tanpa adanya batasan. Ketika sesuatu itu sudah ditentukan namanya, nah maka penamaan tersebut tanpa ada batasan, maka itu disebut alam, isim alam ya. Nah kemudian Imam Malik menambahkan di dalam alfiyahnya, yaitu yang berbunyi ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu ka Ja'farin wa khirniqa. Nah, ini di dalam Nadham Alfiyah, yaitu ism yu'ayyinul musamma mutlaqo, yang namanya tersebut sudah ditentukan secara mutlak. Alamuhu, yaitu penyebutan namanya seperti Ja'far, nama orang, wa khirniqa, nama seorang laki-laki, wa khirniqa, yaitu nama seorang perempuan. Di sini ada artinya nama yang secara mutlak menunjukkan kepada sesuatu yang diberi nama. Sesuatu yang diberi nama al-musamma itulah isim alam. Sesuatu yang diberi nama itu disebut dengan isim alam, yang penyebutan tersebut tidak dibatasi, yang mutlak di sini. Next, itu untuk ta'rif mengenai isim alam. Kemudian isim alam itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu al-ismun al-asma atau ism, berupa isim alam. Yang pertama itu berupa asma. Jadi asma di sini yaitu wa huwa ma wudi'a lid-dalalati 'ala dzati ibtida'an. Yaitu nama yang diletakkan untuk menunjukkan terhadap zat dalam dalam permulaannya. Jadi gampangnya nama permulaan itu gitu loh. Kayak misal Muhammad, Amr, Hasan, Suad, Aisyah. Peletakan nama pertama itulah disebut dengan alam asma atau alam ism. Itu ya. Nama asal gampangnya sih. Nah, kalau misal kunyah, alam kunyah yaitu apa? Wa hiya ma kana fi awwaliha ab au au ib au bintu. Nah, seperti Abu Hurairah, Abu Bakar, Ummu Salamah, Ibnu Abbas. Jadi alam kunyah di sini yaitu alam atau nama yang diawali dengan huruf ab atau atau ibnun atau bintun, maka nama yang didahului dengan huruf ini, yang 4 ini ab, ibn dan bintun, maka itu disebut dengan alam kunyah. Contohnya Abu Hurairah, Abu Bakar, Ummu Salamah, Ibnu Abbas, Ibnu Malik. Terus semua yang didahului dengan huruf yang 4 ini, maka itu disebut dengan alam kunyah. Kalau alam asma, yaitu nama pertama kali itu diletakkan, ya. Kemudian yang ketiga yaitu alam laqab. Nah, alam laqab di sini yaitu ma asy'ara, yang terkenal ya, yang termasyhur,
bihasbi wad'ahi al-asli, dengan peletakan yang asalnya, bimadhil musamma, dengan memuji yang disebutkan, au dzammihi, atau mencacinya ya. Nah, kalau misal fa misalu ma asy'ar bil madah, yang terkenal dengan pujian seperti apa? Zainul Abidin, ya beli Tajuddin. Ini Tajuddin berarti artinya itu itu kan piala ya. Piala agama. Zainul Abidin yang menghiasi ibadah gitu loh. Jadi gampangnya lakob di sini yaitu julukan ya. Nah, julukan ini bisa yang bersifat madah, yaitu baik, atau yang bersifat dam, jelek gitu loh. Zainul Abidin itu kan berarti bagus gitu loh, madah. Tapi kalau yang misalnya yang jelek, yaitu anfun nakoh, hidungnya ontak gitu kan, kayak gitu. Jadi ketika lakob di situ disebut dengan alam lakob ya. Berarti kalau misal asma yaitu penamaan pertama kali, kalau kunyah didahului dengan ab, am, ib, nun, dan bintun. Nah kalau misal lakob, alam lakob yaitu julukan atau lakob. Kayak misal, kalau misal bahasa Indonesianya si Guteng, apa Guteng tuh berarti orangnya hitam, berarti jelek. Si pinter, orangnya pinter. Nah itu disebut dengan alam lakob. Next, kemudian isim alam pun dibagi juga. Tadi kalau misal itu dari sisi nama ya, kemudian kunyah dan lakob. Di sini dari segi apa ya? Mufradnya sih, mufrad, musanna, jamaknya di sini. Jadi di sini alam mufrad, ada alam mufrad, yaitu apa? Mawudi alid dalalati ala dzat ibtidaan. Itu sama kayak asma tadi, yaitu peletakannya itu menunjukkan apa ya? Terhadap zatnya dalam pertama kali itu diberikan nama tersebut. Kayak Muhammad, Amr, Hasan, Suadah. Itu alam mufrad. Nah, bentuknya juga mufrad ya. Nah, kemudian yang kedua alam murakkab. Alam murakkab di sini ntar menjadi 3. Yang pertama murakkab isnadi. Nah, murakkab isnadi yaitu ma tarakkaba min jumlatin ismiyah au fi'liyah. Yaitu murakkab isnadi yaitu sesuatu yang tersusun dari jumlah baik itu ismiyah atau fi'liyah. Wa sumiya biha, kemudian apa ya? Dibuatlah nama gitu loh. Dari jumlah ismiyah atau fi'liyah itu dijadikan nama terhadap seseorang. Kayak misal Fatahallahu. Nah, jadi ada nama seseorang namanya Fatahallahu. Ini jumlah fi'liyah tapi dijadikan jumlah ya. Jumlah fi'il fa'il. Wajadur Rabbi. Ada namanya Zaidun Qaimun. Nah, maka di sini disebut dengan alam murakkab isnadi. Itu berupa jumlah yang jumlah tersebut dijadikan nama. Maka jumlah yang dijadikan nama tersebut itu kita sebut dengan alam murakkab isnadi. Ada juga yang kedua yaitu alam murakkab majzi atau murakkab atau tarkib ya, murakkab majzi. Yaitu ibaratun an kalimataini ikhtalata wamtajazata ma'an wasbahata ka kalimatin wahidatin. Itu merupakan ungkapan dari 2 kalimat yang dijadikan apa ya, yang dicampur atau dijadikan satu. Jadi 2 kalimat dijadikan satu arti atau satu makna dan dijadikan nama. Nah, 2 kalimat tersebut yang dijadikan nama, maka itu disebut dengan alam murakkab majzi. Contoh yaitu sibawaihin, yaitu sibawaihin. Ini 2 kalimat ya. Ba'la baka.
Ba'lun baku. Ba'lun itu berhala. Bakun itu yang penyembah berhala ya. Hadro maut. Hadro hadir, maut meninggal. Tapi ini sudah dijadikan nama tempat Hadramaut Yaman ya. Ini sudah dijadikan nama. Itu berarti alam murakkab madzi ketika dua kalimat dijadikan satu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada isim alam murakkab idhofi, yaitu huwa ma tarakkaba min mudhof wa mudhofin ilaih, yaitu tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Namanya tersebut seperti apa? Abdullah, Abdurrahman. Ya. Ini kok Abi Hurairah, ini bukan ya? Ini Abdullah, Abdurrahman. Ini salah ngetik nih. Maklum lah ya. Pokoknya itu. Jadi isim alam sendiri ntar yang bagian terakhir ini itu dilihat dari lafadznya ya. Tadi ada yang mufrad, ada yang murakkab. Murakkabnya itu tadi ada yang isnadi, yaitu berupa jumlah ismiyah atau fi'liyah. Kemudian ada yang murakkab madzi, yaitu dua kalimat dijadikan satu menjadi nama. Nah, yang terakhir yaitu murakkab idhofi, yaitu tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih seperti Abdullah dan Abdurrahman. Nah, kalau misal tadi yang pertama, isim alam yang asma, kunyah dan laqab itu dilihat dari maknanya ya. Dilihat dari maknanya. Nah, kalau misal yang bagian terakhir dilihat dari segi lafadznya. Itu saja untuk isim alam dan pembagiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo teman-teman yang kiranya belum paham dari apa yang tadi sudah dijelaskan, monggo ditanyakan melalui komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.